Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan review sebuah jurnal nasional dan internasional. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Atira. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat dengan NIM 70200120063. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu jurnal nasional. Jadi judul jurnalnya yaitu faktor-faktor pada kejadian GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium ibu hamil di Tabunganen Baritokwala, Kalimantan Selatan. Nah, di sini jurnal ini ditulis oleh Alfitri dan kawan-kawannya. Ini adalah Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia, volume 1 nomor 1, Januari 2013, halaman 7-14. Dan di samping itu adalah sumber yang saya ambil mengenai dari jurnal ini. Next, kita masuk di latar belakang. Jadi, sebenarnya gangguan akibat kekurangan iodium atau biasa disingkat dengan GAKI merupakan masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. GAKI ini juga tidak hanya disebabkan oleh kekurangan iodium saja, tetapi juga dipengaruhi oleh zat goitrogen, logam berat, dan kekurangan besi yang menghambat biosintesis hormon dan berakibat pada pembesaran kelenjar gondok. Jadi ini adalah gambaran salah satu orang yang terkena penyakit gondok. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara tingkat konsumsi iodium, goitrogen, zat besi, serta status anemia dan status Pb dalam darah dengan status GAKI pada ibu hamil di Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Baritokwala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kita masuk di metode. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan ses kontrol. Nah, kemudian data pembesaran kelenjar tiroid itu diperiksa dengan palpasi di daerah kelenjar tiroid itu sendiri, kadar TSH dengan menggunakan metode ELISA. Kemudian tingkat konsumsi iodium dan tingkat konsumsi tiosianat dengan menggunakan metode food recall 2x24 jam dan FFQ. Kemudian pada tingkat konsumsi zat besi dengan FFQ, kadar Hb dalam darah menggunakan metode fotometrik. Kemudian terakhir kadar Pb darah dengan menggunakan metode AAS. Nah, pada data dianalisis itu menggunakan chi-square dan logistic regression. Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa memang ada hubungan signifikan antara tingkat konsumsi garam iodium atau ikan laut berdasarkan FFQ dan status terhadap status gondok dengan sebesar 3,44 dan status GAKI pada thyroid stimulating hormone dengan sebesar 8,00. Nah, kemudian tidak ada hubungan antara tingkat konsumsi triosianat dan zat besi yang diukur dengan food recall, FFQ, dan status GAKI baik itu gondok maupun thyroid stimulating hormone. Kemudian antara status Pb dan status GAKI atau thyroid stimulating hormone juga tidak ditemukan adanya hubungan dengan OR sebesar 9,35. Nah, ini adalah hasil penelitian yang telah saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa melihat sendiri.
Nah, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapatkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat konsumsi yodium yaitu ikan laut berdasarkan FFQ terhadap status GAKI baik itu gondok maupun thyroid stimulating hormone. Nah, antara status konsumsi yodium berdasarkan FFQ ikan laut terhadap status gondok setelah mengontrol variabel status konsumsi yodium antara status konsumsi yodium pada sumber yodium ikan laut bersama variabel status anemia terhadap status pada thyroid stimulating hormone setelah mengontrol variabel status PB. Kemudian antara status anemia dengan status thyroid stimulating hormone dan antara status PB dengan status GAKI thyroid stimulating hormone. Oke, next, selanjutnya kita masuk pada jurnal internasional. Adapun judulnya yaitu Iodine Deficiency in Pregnant Women in Australia atau kekurangan yodium pada ibu hamil di Australia, yang ditulis oleh Lindorfer dan kawan-kawannya. Ini adalah European Journal of Clinical Nutrition tahun 2015. Oke, kita masuk dulu di latar belakang. Jadi yodium ini sangat penting untuk sintesis hormon tiroid. Kekurangan yodium yang parah dapat menyebabkan ibu hipotiroidisme janin yang menyebabkan gangguan neurolosis janin pada pengembangan. Nah, baru-baru ini telah ditunjukkan bahwa bahkan defisiensi yodium atau kekurangan yodium sedang pada kehamilan dikaitkan dengan pengembangan kognitif pada keturunannya, termasuk penurunan IQ pada bayi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki status yodium pada kohor ibu hamil di Seoul, West England. Next, kita masuk di metode. Nah, ini adalah penyelidikan serol seksional ekresi yodium urin pada 246 wanita hamil, yaitu terdiri dari trimester pertama sebanyak 2 orang, trimester kedua sebanyak 53 orang, dan trimester 3 sebanyak 191 orang. Diabetes mellitus sebanyak 115 orang, dan tidak ada diabetes mellitus sebanyak 131 orang. Next, kita masuk di hasil penelitian. Nah, adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu pada wanita hamil di daerah Wina memiliki median konsentrasi yodium urin sebanyak 87. Nah, hanya 13,8% dari kohor berada di kisaran yang direkomendasikan, yaitu 150 sampai 249. Sedangkan 21,5% ini memiliki UDC dari 0 sampai 49. Kemudian sebanyak 40,2% memiliki konsentrasi yodium urin itu dari 50 sampai 99, dan hanya 19,5% yang memiliki UDC 100 sampai 49. Nah, secara keseluruhan 4,9% ini memiliki UDC lebih dari 250. Kemudian sebanyak 137 wanita asal asing memiliki angka yang lebih tinggi secara signifikan ekresi yodium dibandingkan dengan wanita kelahiran Australia. Kemudian pada usia ibu atau kehamilan tidak berpengaruh pada konsentrasi yodium urin. Nah, meskipun 79 wanita pada suplementasi yodium ini memiliki konsentrasi yodium secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tanpa suplementasi yodium. Nah, UIC mereka di bawah kisaran yang direkomendasikan.
menunjukkan bahwa dosis mulai dari 100 sampai 150 gram per hari itu tidak cukup untuk menormalkan ekskresi yodium. Konsentrasi natrium dan yodium pada urin ini sangat berkorelasi erat. Ini menunjukkan bahwa asupan rendah garam beriodium mungkin berkontribusi untuk pasokan yodium tidak mencukup. Nah, ini adalah hasil penelitian yang lebih lengkap. Silahkan teman-teman lihat. Saya akan tampilkan satu persatu. Next, kita masuk pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah defisiensi yodium pada kehamilan itu sering terjadi. Nah, langkah-langkah untuk pengembangan pencegahan yang optimal dan strategi pengobatan sangat-sangat dibutuhkan. Oke, mungkin hanya itu video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Nurul Atira, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.